Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku, keluargaku, sahabat-sahabatku di seluruh tanah air. Kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang besar, yang sulit dilukiskan. Pagi ini saya hanya ingin bercita-cita agar data kependudukan saya ini betul-betul diproteksi oleh negara saya. Negara saya bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data kependudukan saya, keluarga saya, saudara-saudara saya ingin berada di tangan negara, bukan di tangan swasta, bukan di tangan pribadi-pribadi orang, dan bukan di tangan siapapun. Saya hanya percaya pada negara. Oleh karena itu, saya menginginkan agar data kependudukan saya itu dipegang sebuah lembaga resmi kenegaraan yang diatur oleh undang-undang. Hak saya, kewajiban saya sebagai penduduk warga negara Republik Indonesia diatur oleh undang-undang. Lembaga itu bernama Lembaga Kependudukan Republik Indonesia atau Lembaga Kependudukan Indonesia. Kita belum ada lembaga seperti ini. Yang ada baru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Kalau zaman Soeharto dulu, inilah lembaga yang menjalankan program KP di seluruh Nusantara. Di mana programnya kita kenal, cukup 2 anak saja. Sekarang ini harus lebih dari itu. Data kependudukan saya harus aman. Negara harus mampu mencatat data pribadi saya, anak-anak saya, keluarga-keluarga saya, aset-aset saya, tempat tinggal saya, lembaga usaha saya, saham-saham saya ada di mana saja, saya bekerja di mana saja. Negara harus mencatat semua itu di Lembaga Kependudukan Indonesia, LPI. Nggak boleh data kependudukan itu disebarluaskan. Apalagi pada zaman-zaman 1-2 dekade belakang, KTP elektronik saja pakai tender. Ada apa? Mana boleh KTP ditenderkan kepada pihak swasta. Itu punya negara. Negara harus cetak. Nggak boleh KTP itu ditenderkan kepada swasta, data kependudukan dipegang oleh swasta. Nggak bisa. Saya dilindungi oleh konstitusi. Data saya tidak boleh dipegang oleh swasta. Dan negara tidak boleh menenderkan untuk sekedar mengupdate data kependudukan. Tidak bisa dengan alasan untuk memelihara data kependudukan lalu ditenderkan kepada swasta. Nggak bisa. Data saya harus dipegang oleh negara dan bersifat rahasia. Setiap warga negara juga sama seperti saya. Data kependudukan
warga negara Indonesia bersifat rahasia. Hanya negara yang tahu. Artinya apa? Kalau kemudian data kependudukan itu diserahkan oleh negara atau pemerintah kepada swasta, itu salah. Negara yang harus pegang, nggak bisa. Bahkan perbankan kalau memerlukan atau lembaga pembiayaan memerlukan data si A, si B, dan segala macamnya, dia harus minta kepada lembaga kependudukan tentang ID data si A, si B, si C, agar nanti pembayaran kreditnya bisa jelas, tidak ada masalah di kemudian hari. Ini berkaitan erat dengan KTP, kartu tanda penduduk negara Republik Indonesia modern. Jadi kita harus mulai berbenah. Bukan menghilangkan kolom agama yang diramaikan selama ini, bukan. Itu bukan pekerjaan orang-orang yang berpikiran cerdas. Di kolom KTP kita itu harus ada nomor induk kependudukan NIK. Setiap penduduk hanya punya satu NIK. Di dalam KTP juga harus ada nomor wajib pokok pajak. Nomor pokok wajib pajak NPWP. Harus ada. Setiap warga negara Republik Indonesia harus punya NPWP. Dan nomor itu tercantum di KTP-nya. Kalau saya nanti berpenghasilan, saya akan bayar pajak kepada negara. Atau kalau saya makan di sebuah restoran, NPWP saya harus dicatat oleh restoran itu. Karena mereka memungut pajak dari saya. 10% biasanya. Dan restoran yang memiliki izin, syarat utamanya harus mempunyai kasir yang online dengan kantor pajak setempat. Jadi begitu saya bayar 100.000 kepada restoran yang bersangkutan, restoran yang bersangkutan meminta nomor NPWP saya, 10.000-nya itu detik yang sama masuk ke kas negara. Nggak ada tempo. Di Eropa semua sudah seperti itu. Kalau sebuah restoran tidak bisa melakukan seperti itu, ya untuk sementara jangan diberikan izin. Karena itu merupakan proteksi negara terhadap pendapatannya. Jadi pajak itu mengalir setiap detik di mana kegiatan ekonomi warga negaranya berlangsung. Masuk ke kas negara itu tidak ada jeda. Langsung masuk ke kas negara. Yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pajak. Sebab banyak para restoran, usaha tempat-tempat kita makan minum, di bilnya dicantumkan pajak 10%, servis mungkin ada lagi. Tetapi pajaknya tidak mereka bayarkan kepada negara. Yang rugi siapa? Negara. Dan saya sebagai pembelinya membayar pajak tapi tidak dibayarkan kepada kas negara. Maka mereka wajib yang mempunyai izin usaha restoran atau yang bersifat pelayanan publik, hotel dan sebagainya. Itu mereka harus punya directly online kepada kantor pajak setempat. Maka setiap KTP punya NPWP. Yang ketiga, KTP Indonesia modern harus punya nomor rekening wajib. Setiap warga negara itu harus punya nomor rekening wajib. Harus punya. Oke lah negara tunjuk Bank Rakyat Indonesia misalnya. Setiap yang punya KTP, yang punya NPWP wajib punya rekening pokok di BRI.
Kenapa? Nomor rekening pokok ini kalau saya miskin, maka negara wajib menyantuni saya melalui rekening itu. Kalau saya manula misalnya, dan hidup tidak ada anak yang memperhatikan saya, maka negara akan menghidupi saya, mentransfer uang untuk saya hidup di nomor rekening itu. Dan nomor rekening itu berlaku seumur hidup. Nggak boleh ditutup. Data tambahan lain adalah kalau KTP Indonesia modern adalah nomor handphone. Taruhlah dari 270 juta penduduk Indonesia sekarang, yang mempunyai KTP barangkali sudah cukup umur 17 tahun ke atas, sekitar 180 juta lebih. Maka yang punya handphone wajib itu adalah yang sudah punya KTP. Nomor handphone ini nomor handphone wajib. Tidak boleh ditukar, tidak boleh dipindah-pindahkan. Harus hidup setiap saat. Negara harus mampu mengontrol handphone setiap penduduknya. Dan itu juga akan memudahkan polisi apabila seseorang melakukan kejahatan, dapat men-tracking handphonenya ada di mana dia. Meringankan tugas polisi. Jadi dalam item KTP Indonesia modern, selain data yang selama ini ada, seperti nama, tempat lahir, dan segala macamnya, harus ada tambahan. Selain dari NIK itu ada NPWP saya. Setiap warga negara wajib punya NPWP. Menteri Keuangan tidak perlu lagi mengumumkan NPWP sudah sekian persen penduduk, nggak perlu. Wajib setiap penduduk punya nomor rekening pokok. Setiap warga negara wajib punya. Nggak perlu lagi negara tanya pada RT RW, nggak perlu. Wajib. Ketika mendaftar untuk KTP itu semua itu harus ada. Nomor NPWP harus ada, nomor pokok rekening di BRI harus ada, nomor handphone harus ada. Apabila ini sudah terdata dengan baik, di mana nomor handphone juga aktif, dan itu nanti banyak kegunaan. Di antaranya, negara bisa memberikan himbauan secara langsung kepada penduduk yang bersangkutan. Pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, makan yang bergizi, dan sebagainya. Pakai SMS. Negara dapat menjamah rakyatnya secara langsung dengan adanya handphone itu. Bahkan nanti ketika pilkada atau pilpres, pemilihan parlemen, pemilu, kita nggak perlu lagi itu datang-datang seperti itu. Cukup melalui KTP kita akan bisa memilih siapa presiden kita, siapa gubernur kita, siapa bupati kita. Kita pilih aja di situ. Voting. Kita melaksanakan pemilihan melalui handphone. Ya, bisa saja melalui handphone itu kita datang seperti biasa ke TPS, mendaftarkan nomor kita, dan situ di handphone itu kita menekan tombol nomor berapa, bupati, calon nomor berapa yang kita pilih, kita tinggal telepon angka. Tapi kita sudah datang ke TPS. Tapi TPS itu juga tidak menjadi mahal harganya. Kita tidak perlu percetakan lagi. Ngapain kertas besar-besar lebar-lebar harus itu nggak perlu. Kita cukup mendaftarkan handphone kita yang sudah terdaftar itu untuk sekedar pengecekan. Lalu kita tekan tombol nomor berapa yang kita pilih. Anggota parlemen juga nomor berapa yang kita pilih. Bupati, gubernur, cukup tekan tombol saja. Kalau misalnya menekan tombol itu di rumah mungkin tidak dipercaya. Mimpi saya ini entah kapan akan terwujud.
Tapi saya minta kepada negara, pada pemerintah, segeralah dirikan lembaga kependudukan Indonesia yang hanya mengurus tentang data kependudukan Indonesia yang dikawal dan dijamin oleh negara, bahwa data kami sebagai warga negara Republik Indonesia terjamin keberadaannya. Tidak bisa disalahgunakan. Kalau disalahgunakan itu kriminal. Nggak usah menunggu orang ngadu. Bukan delik aduan, polisi bisa langsung menangkap orang yang bersangkutan. Apalagi memperjualbelikannya, saya dengar sudah diperjualbelikan di antara para bankers atau pemilik pelayan kartu kredit dan sebagainya, atau para marketing telepon dan sebagainya, yang siap kita diganggu dengan SMS, telepon dan WA yang kadang-kadang kita malas mengangkatnya karena tidak kita kenal. Saya berpikiran lembaga kependudukan ini harus segera kita benahi. Tidak usah lagi berpikiran pendudukan ini akan saya kelola untuk pemilihan presiden biar saya bisa akalin. Tidak usah, itu moral azab. Kita harus berpikir jauh ke depan untuk anak cucu kita agar bangsa ini berdiri dengan tegak dan benar serta cerdas. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus segera. Menurut saya segera. Jangan tunda sampai tahun depan. Tahun ini harus ada lembaga kependudukan Republik Indonesia. Ikut sertakan tuh lembaga sandi negara. Setiap penduduk kita itu punya sandi negara sendiri-sendiri. Sehingga orang tidak mudah menjadi warga negara Indonesia ini. Sekarang ini banyak orang-orang asing, saking ingin jadi warga negara Indonesia, tinggal cari wanita cantik dijadikan istri. Begitu dia kawin, menikah, sebulan 2 bulan kemudian dia sudah punya KTP. Padahal bahasa Indonesia aja masih nggak bisa. Apalagi sekedar mendalami falsafah ideologi Pancasila. Nggak tahu dia. Hafal juga nggak. Bagaimana ayat ini. Tata krama dan tata budaya, adat budaya kita juga mereka tidak tahu. Tiba-tiba sudah punya KTP, gara-gara hanya kawin dengan seorang wanita Indonesia. Modus itu sekarang sudah berjalan. Banyak orang-orang punya KTP Indonesia, tetapi kita meragukan kalau dia itu anak bangsa Indonesia. Ragu kita. Janganlah menjadi warga negara Indonesia itu menjadi mudah. Jangan. Ada undang-undangnya yang mengatur itu. Laksanakan. Tidak hanya sekedar karena kawin dengan wanita Indonesia atau kawin dengan kaum pria Indonesia bagi wanita asing, otomatis sudah jadi warga negara. Enggak begitu. Ada proses di situ. Proses itu telah diatur undang-undang. Tapi kenapa negara tidak pernah penjarakan RT, RW, camat yang membuat KTP palsu itu? Penjarakanlah. Itu pengkhianat bangsa yang begitu. Itu namanya pengkhianat bangsa itu. Jadi dengan adanya lembaga kependudukan ini membuat data pribadi kami sebagai warga negara Indonesia menjadi terjamin keberadaan. Sekaligus menjadi warga negara Indonesia itu tidak mudah. Ada aturannya, ada prosedurnya yang harus dilalui.
bahwa dia betul-betul ingin jadi warga negara Indonesia. Dan kalau terjadi perang dan dia siap membela sekapanpun dan dimanapun, membela bangsa dan tanah airnya bangsa Indonesia. Walaupun nenek moyang dia mungkin di negara asing. Komitmen itu harus ada. KTP Indonesia nggak murah, nggak mudah. Jadi warga negara Indonesia itu nggak mudah. Karena kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga tidak mudah. Membangun negara Republik Indonesia juga tidak mudah. Jadi jangan dipermudah. Ini barusan ketemu KTP palsu. Ada pelancong atau pendatang baru dari Tiongkok sudah dapat KTP. Pelancong baru dari Timur Tengah dan negara Arab sudah dapat KTP gara-gara kawin dengan orang Indonesia juga begitu. Sorry mas. Aparat negara dan harus bertindak dengan ini, jangan dibiarkan. Ini masalah prinsip. Prinsip kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Oke. Sekian dulu tentang Lembaga Kependudukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.